سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, bahwa cara Allah merubah manusia berbeda dengan pola manusia hari ini. Karena itu kalau kita mengikuti pola manusia hari ini, mereka akan menggunakan pola kognitif, afektif dan psikomotorik. Itulah yang kemudian menjadi kurikulum pendidikan dunia hari ini. Tetapi pola Al-Quran bukan dengan pola seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW berhasil merubah manusia Jazirah Arabia dalam waktu hanya 23 tahun dengan pola yang mengikuti pola yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam waktu 5 tahun sepeninggal Nabi, runtuhlah kemudian kekuatan dari Parsi. Menyusul berikutnya runtuhlah kekuatan dari Romawi, sehingga Islam menjadi kekuatan dunia pada waktu itu. Karena itu kalau kita ingin menjayakan umat Islam, mengembalikan kejayaan Islam, maka kita harus mengikuti pola yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kita coba untuk praktekkan dalam kehidupan kita. Waktu yang lalu landasan yang kita bahas adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya di tengah masyarakat yang buta huruf. Rasul itu kemudian melakukan 3 hal: membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak melalui 3 tahapan ini, maka mereka akan berada dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani barakallahu, di antara kegagalan membangun manusia muslim hari ini adalah karena tidak mengikuti pola ini. Makanya kita mencoba untuk bagaimana melakukan perubahan-perubahan agar bisa mengikuti pola ini, sehingga kita akan mengejar ketertinggalan. Kemarin kita bahas bagaimana kemudian Allah mengenalkan kita tentang ruh yang tidak bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan hari ini. Karena otak manusia hari ini hanya melahirkan sarana, tidak sampai bisa menembus apa yang ada di dalam ruh manusia itu. Makanya mereka hidup dalam kehampaan. Mereka hanya perhatikan jasmani dan kehidupan yang nyata dari pandangan mata dan panca indera itu. Mereka tidak bisa menembus rohani manusia. Dan itu hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita konsepnya bagaimana mengelola ruh. Saya tidak berpanjang kata tentang masalah ruh, sudah kita bahas pada waktu yang lalu secara sekilas. Kita akan masuk poin yang kedua, wa yuzakkihim, melakukan perubahan jiwa manusia. Apa yang dihasilkan oleh kajian-kajian ilmiah yang dicapai oleh otak manusia, mereka menyampaikan bahwa di dalam diri manusia itu ada namanya psikologi, ya, yang dipelajari di UI, di banyak perguruan tinggi itu. Psikologi yang paling dikenal dengan Sigmund Freud, teori Sigmund Freud, bahwa manusia itu dia terdiri daripada 3 unsur. The basic needs of human being dalam teori Sigmund Freud itu, yang paling pertama justru apa? Seks. Dan itulah yang diikuti oleh masyarakat barat dan ujungnya kehancuran. Makanya Amerika hari ini melahirkan anak-anak di sana 50% tidak ketahuan siapa bapaknya. Kemudian mereka tidak cukup puas dengan lawan jenis, mereka kemudian mengembangkan sesama jenis. Lahirlah namanya LGBT. Muncullah nanti gerakan-gerakan untuk memuaskan seksnya dengan binatang, begitulah seterusnya. Mereka hanya trial and error. Kalau kita mengikuti pola mereka, kita akan hancur seperti mereka. Makanya tidak ada yang bisa menyelamatkan peradaban umat manusia kecuali Islam. Karena Islam memahami dari teori yang paling dasar di dalam diri manusia, yaitu apa? Rohani.
Barakallahu saya masuk yang poin yang kedua, wa yuzakkihim. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah untuk merubah manusia dengan tazkiyatun nafs, merubah jiwa. Ada apa dengan jiwa manusia ini? Teori Sigmund Freud yang telah menunjukkan kegagalan dan kerusakan manusia ini harus kita koreksi dan jangan kita ikut-ikutan. Makanya di Jakarta menurut Dr. Nael Tobing, ahli seksiologi itu, 70% peristiwa perselingkuhan di Jakarta terjadi di kantor-kantor. 70%. Kenapa? Karena bersinggungan antara laki dan perempuan tanpa batas. Tidak ada laki dan perempuan berduaan kecuali pihak ketiga adalah setan. Maka berapa banyak yang terjadi antara sekretaris dengan bosnya terjadi gesekan karena mereka sering ada di kantor bersama. Begitulah dalam persahabatan, perkawanan dan seterusnya. Begitu pula sekolah-sekolah yang mencampur adukkan laki dan perempuan. Akibatnya terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran perselingkuhan yang terjadi di tengah mereka. Beberapa waktu yang lalu di Lampung 14 anak SMP hamil dalam satu kelas itu. Di Bekasi kemarin 25 anak dalam sekolahan itu melakukan seks bebas. Apalagi dengan pengaruh gadget-gadget ini dahsyat pengaruhnya. Makanya Nabi SAW ketika berjumpa dengan anak muda, dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bertemu dengan anaknya, jangan lupa doakan anakmu. Anak-anak muda hari ini mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Tidak seperti yang kita alami dulu. Dulu kita SMP saja didudukkan dengan perempuan, kita risih. Sekarang lihatlah jalan-jalan itu. Anak-anak SMP mereka berjalan seperti suami istri karena pengaruh lingkungan yang seperti itu. Barakallahu Nabi ketika berjumpa dengan anak muda, beliau pegang dadanya, beliau doakan, Allahumma fir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Dan ini harus kita praktekkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu terselamatkan dari segala fitnah. Yang pertama doa Nabi adalah ya Allah ampunkan dosa anak muda ini. Kemudian bersihkan kalbunya dan jaga kehormatannya. Maksudnya apa? Kemaluannya supaya tidak selingkuh lewat pacaran, lewat perselingkuhan dan macam-macam itu. Doa-doa seperti ini yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Sudah tahu apa yang terjadi dengan Sudais, Imam Haram. Sudah sini kecilnya nakal banget. Ketika ibunya menyiapkan makanan buat menjamu para tamu, makanan sudah siap di meja, anak ini keluar bawa pasir, makanannya itu disiramin pasir sama dia. Bu, kesel nggak lihat anak begini, Bu? Bu, ibu udah masak mati-matian demi untuk tamu, tahu-tahu anaknya bawa pasir dia lemparin seperti itu. Apa yang ibu lakukan kalau terjadi itu, Bu? Bu, Assalamualaikum. Jangan bengong, Bu. Ibu ngapain ketika ngadepin anak kayak gini, Bu? Ngomelin, Bu, ya? Ibunya sudah tidak begitu. Dia tahu anak itu pasti ada yang nakal, tetapi dia doakan, ya Allah, jadikan anakku ini imam haram. Ya Allah, jadikan anakku ini imam haram. Makanya kalau marah sama anaknya, jangan dicaci maki anak itu. Jangan dipojokin anak itu, doain. Subhanallah, terbukti dia jadi imam haram atas doa ibunya itu. Di Jogja, Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu tahun 90-an, dia jual 5 potong ayam. Dia keliling naik sepeda, ayam. Hari itu nggak ada laku. 5 potong ayamnya itu sampai waktu duhur. Waktu duhur dengar azan, beliau mampir ke masjid. Mau bawa ayamnya ke masjid, pengurus masjid yang larang. Nggak boleh bawa ayam ke masjid, bau tahu. Hanya ayamnya ditaruh di luar, saudara di luar. Ibu ini masuk masjid sholat zuhur, ayamnya ditaruh di luar. Apa yang terjadi? Keluar dari masjid ayamnya hilang. Terus ngapain kalau udah begini? Bapak Ibu kalau seperti ini ngapain? Ngomelin pengurus masjid ya? Tuh kan hilang gara-gara pengurus masjid. Enggak, ibu ini berdoa, ya Allah bukakan pintu rezekiku, ya Allah, aku ingin membangun masjid yang megah di Jogja ini, ya Allah. Allah kabulkan doanya. Ibu ini terus berusaha
dalam pengembangan bisnis ayamnya. Hari ini dia sudah menghasilkan perharinya 100.000 potong. Ibu inilah yang membangun Masjid Nabawi yang ada di Yogyakarta, 460 miliar. Satu ibu ini yang membangun biayanya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, terimalah takdir itu bukan dengan marah-marah, tetapi dengan kematangan jiwa. Inilah jiwa yang sudah matang ini. Makanya hal yang kedua, setelah orang diajarkan oleh Allah untuk menjaga rohnya, yang kedua bagaimana membina jiwanya itu. Barakallahu, saya akan masuk ke dalam bagaimana kita mengelola jiwa kita ini, karena kita nggak bisa melihat. Hanya Allah yang tahu tentang jiwa ini kan. Apa yang ada di dalam diri kita? Apa sih jiwa itu, Bapak sekalian? Jiwa itu adalah perpaduan antara roh dan badan. Kalau tadi roh terpisah, bagaimana mengelola rohnya? Tidak ada jalan lain kecuali dengan Al-Quran. Makanya Bapak sekalian, kalau ingin roh Bapak Ibu sehat, bacalah Al-Quran. Berapa banyak? Berapa banyak Bapak Ibu baca Al-Quran sehari? Bu, berapa banyak Bu? Hah? 10 juz. Nabi mengajarkan begitu. Iqra'al Qur'ana fi thalath. Khatamkan Quran dalam 3 hari. Maknanya kalau sehari kita baca 10 juz, 3 hari khatam, maka pantas kemudian kita katakan roh kita sehat. Kalau belum itu masih belum sehat. Makanya kenapa Utsman ibn Affan diberikan oleh Rasulullah 2 putrinya. Satu putri dinikahin meninggal dunia, maka Rasulullah nikahkan lagi dengan putri yang kedua, Utsman bin Affan. Kenapa? Utsman bin Affan ini orang yang kaya jiwanya, hidup rohnya sekaligus kaya dunianya untuk perjuangan Islam. Utsman ini Bapak Ibu sekalian bisa menghatamkan Al-Quran dalam sekali tahajud. Butuh berapa jam orang bisa khatam Quran? Rata-rata 6 jam. Kalau dia hafal ya. Kalau dia hafal bacaan agak cepat, paling lama, paling cepat sekitar 6 jam. Maknanya bisa jadi dia sholat itu mulai jam 10 dia. Jam 10 sampai jam 4 lagi gitu. Ya, 6 jam dia khatam Quran. Makanya Utsman bin Affan ketika meninggal ngapain? Ya, dia dibunuh itu dia sedang baca Quran. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, betapa beruntungnya nanti Bapak Ibu kalau melihat orang meninggal pada saat apa? Baca Quran. Maknanya apa? Roh dia hidup tuh. Orang itu pasti orang saleh itu. Dan sekarang sulit kita menemukan orang seperti itu. Lihatlah sekarang. Ketika hidup dia baca Quran, dia hafal Quran, ya dia dakwah dengan Al-Quran. Tapi ketika sakit, mulutnya tidak keluar Al-Quran. Bukankah kita banyak melihat orang seperti itu? Ketika sakit, tidak keluar Al-Quran dari mulutnya. Ada apa itu? Berarti Al-Quran belum sampai kepada jiwanya itu. Al-Quran hanya sampai di mulutnya saja. Makanya Bapak sekalian, perhatikan orang-orang yang meninggal itu. Berapa banyak sih yang bisa, jangankan baca Quran, nyebut nama Allah saja. Ya, kita akan sulit menemukannya. Di Jogja dilakukan penelitian terhadap 1.000 orang yang meninggal di rumah sakit Islam. Dari 1.000 orang yang meninggal itu, yang bisa menyebutkan nama Allah saat meninggal hanya 7%. Maknanya sekitar 70 orang. Kenapa kok yang ini bisa, yang lainnya nggak bisa? Itu kenapa? Jiwanya hidup dia. Sehingga ketika meninggal dia ingat sama Allah, dia sebutkan nama Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, pada saat meninggal itulah orang akan menyebut yang paling nempel di hatinya. Ya, saya bertanya kepada seorang jamaah haji saya, dia sekarang menjadi ketua Ikatan Dokter Spesialis Jantung. Dia prakteknya di Harapan Kita itu. Ya, saya tanya, Pak, Bapak pernah nggak menyaksikan orang meninggal di depan Bapak? Jangan salah Pak Ustadz. Ya, serangan jantung, orang yang meninggal karena jantung itu di Indonesia termasuk tinggi. Saya menyaksikan sendiri ratusan orang-orang meninggal di depan mata saya. Saya tanya, dari orang-orang ratusan yang Bapak lihat itu, pernah nggak Bapak menemukan orang itu menyebut nama Allah pada saat meninggal?
Maka beliau jawab, boro-boro Pak Ustadz yang dipanggil kolam. Nah, kenapa ini? Karena ibu ini atau bapak ini yang ada di hatinya apa? Cinta dengan kolamnya itu. Pada saat itu akan dipanggil apa yang ada di hatinya itu kan. Makanya barakallahu fikum, inilah hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ada 4 tahapan manusia di dalam mensucikan dirinya. Yang pertama, ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dinukil juga oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama adalah membersihkan anggota tubuhnya dari kotoran dan najis, ya. Dari najis dan hadas. Ya, najis itu semua yang kotor, sementara hadas itu dalam bentuk wudhu dan mandi, ya, atau tayamum. Ya, manusia ketika membersihkan anggota tubuhnya dari najis dan hadas, saya yakin itu semuanya mudah bagi setiap muslim. Adapun yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa. Ini akan lebih sulit lagi. Ya, karena dosa itu ada 2, meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa, berarti dia sedang mengotori dirinya. Nah, yang ketiga, membersihkan karakter dari sifat-sifat buruk. Ya, membersihkan jiwa dari karakter-karakter buruk. Ya, bohong, pelit, penakut, dan kezaliman dan macam-macam karakter yang buruk itu lebih sulit lagi. Ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa mampu meninggalkan segala dosa itu, kemudian merubah diri dengan karakter-karakter yang baik itu. Nah, yang keempat, yang lebih sulit lagi adalah menjaga kalbu supaya tidak masuk hal yang selain Allah. Bagaimana kalbu ini bisa terjaga sehingga apa yang kita lakukan semua karena Allah. Mau ke masjid karena Allah, ya, menikah karena Allah, mencari nafkah karena Allah, mendidik anak dan istri karena Allah, hidupnya semuanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Kalau itu yang menempel di dalam diri orang itu, maknanya dia mengerti arti hidup. Maknanya dia berjalan di atas garis yang lurus. Maknanya dia insya Allah aman sampai ke tujuan. Tinggal bagaimana menjaga dia supaya tidak goyang dengan syubhat dan syahwat yang kemudian menghadang jalannya dalam perjalanan menuju Allah SWT. Karena itu akhir hayat Imam Ghazali itu menulis kitab Minhajul Abidin, jalan bagi penghamba kepada Allah. Luar biasa. Tetapi yang ditekankan oleh beliau pada kaitan yang kedua yang sekarang akan kita bahas, yaitu faktor kejiwaan. Jiwa manusia ini ada apa dengan jiwa ini? Kemarin saya diundang oleh para pakar di UI. Mereka ini dokter-dokter spesialis, dosen-dosen di sana, andalan dari Rumah Sakit Cipto. Mereka ngundang saya bukan untuk ceramah, untuk dialog. Kemudian saya dengarkan mereka berbicara, dan begitu bangganya dengan ilmu yang sudah dicapai itu. Ketika saya bacakan satu ayat, ya, sudah gelimpangan. Karena otak manusia itu terbatas dengan batoknya itu. Barakallahu fikum, apapun yang dihasilkan oleh manusia relatif. Ya, apa yang dihasilkan oleh karya manusia, otak manusia itu relatif. Tetapi yang datang dari Allah kebenaran mutlak. Saya tanya sama beliau, Bapak sudah baca buku karangan seorang dokter spesialis yang dapat Nobel dunia, namanya Alex Carrel, judulnya Man Unknown. Dalam teori manusia yang sudah dihasilkan sampai hari ini, masih terlalu banyak di dalam diri manusia yang tidak bisa diungkap oleh ilmu kedokteran. Ya, tidak bisa diungkap oleh ilmu kedokteran di dalam diri manusia ini. Bagaimana dengan rohnya? Bagaimana dengan jiwanya? Otak manusia belum sampai mengungkap itu. Semua hanya trial and error, coba-coba saja. Maka itu barakallahu fikum, beruntung kita menjadi orang muslim, dikasih oleh Allah panduan Al-Quran
Di antaranya bagaimana mengolah jiwa ini. Di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menyebutkan dalam ayat ini, di dalam manusia ini Allah letakkan jiwa yang sama. Laki, perempuan, semuanya sama. Di dalam jiwa ini ada apa? Allah tanamkan dua hal. Kecenderungan untuk berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat buruk ada di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ada orang yang korupsi, berarti yang dominan di dalam diri itu kecenderungan untuk yang buruk. Bapak Ibu lihat preman-preman yang jahat-jahat itu, maka di dalam dirinya adalah posisi jiwa yang buruk ini yang paling dominan. Tetapi ketika Bapak Ibu melihat ada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak bermanfaat buat masyarakat, maka pada dirinya jiwa yang baik itu yang lebih dominan. Saya kasih contoh. Kemarin beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa yang menggoncang Eropa. Padahal peristiwanya ada di Australia. Ada apa? Peristiwa apa itu? The most dangerous gang terhebat dan yang paling bahaya yang namanya Fans Focarello. Dia ini ditembak polisi itu sampai 6 kali. Dia nggak mati, yang mati malah anaknya. Apa saja kejahatan dia lakukan, ya, membunuh orang, merampok, narkoba, semua kejahatan dia lakukan. The most dangerous gang. Sampai polisi Australia itu angkat tangan. Tetapi orang yang jahat seperti ini ketika bersentuhan dengan Al-Quran luluh hatinya. Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, yang pertama kali dia rubah namanya. Bukan lagi Fans Focarello, dia kasih nama Imran Abdus Salam, hamba yang damai. Yang tadinya menjadi ancaman buat orang lain, ketika bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia berubah menjadi manusia yang baik. Tidak cukup sampai di situ. Dia sholat, dia berbuat baik sama orang lain, dia buka restoran. Bapak sekalian, apa terjadi? Dalam 7 hari restorannya buka, 1 hari diberikan gratis untuk orang-orang miskin. Penjahat besar ini ketika bersentuhan dengan Al-Quran, dia berubah menjadi manusia yang baik. Bukan cuma baik, dia berubah menjadi manusia yang bermanfaat. 7 hari restorannya buka, sehari diberikan gratis untuk orang miskin. Praktis dalam sepekan dia ngasih makan 6.000 orang. Masa segini banyak nggak bisa ngasih makan orang Jumatan? Masa kita mau berbuat baik nunggu jadi geng dulu kan? Nah ini ayo Bu, berikan makan tuh orang-orang itu. Habis kuliah subuh kasih makan, habis Jumatan kasih makan. Banyaklah berbuat baik kepada manusia. Padahal hanya sebatas itu yang dilakukan oleh Fans Focarello, udah menggoncang Eropa. Bagaimana manusia begini dahsyat kejahatannya, ketika bersentuhan dengan Islam dia berubah menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Barakallahu, inilah jiwa manusia. Jiwa manusia ada di tangan Allah SWT, bukan di tangan manusia. Makanya kita diajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Ya Allah yang menggerak-gerakkan kalbu manusia, tetapkan kalbu kami di atas agamamu ini. Jadikan kalbu ini selalu berada di atas ketaatanmu ini. Karena itu barakallahu, inilah yang harus kemudian kita sadari. Bagaimana kita mengendalikan jiwa ini? Sementara hari ini yang ada di otak manusia itu, yang dikejar cuman duit, jabatan, kekayaan, kehormatan, popularitas, apalah yang lain-lainnya itu kan. Justru itu ada di luar dirinya. Mereka perhatian yang di luar dirinya, sementara lupa yang ada di dalam dirinya. Sama persis kita lihat sekarang banyakkan orang, dia bikin villa, dia bikin perusahaan, dia tinggal di hotel-hotel, dia mencari kebahagiaan di luar dirinya. Padahal kebahagiaan orang itu ada di dalam dirinya. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bahagia megang apa? Megang kepala atau megang dompet?
Bapak Ibu kalau bahagia megang apa? Ini jangan-jangan nggak bahagia juga nih Bapak Ibu ini. Hah? Bapak Ibu kalau bahagia megang apa? Sini. Benar nggak Bu? Aku sangat bahagia sekali. Di sini kita pegang. Di sini letak kebahagiaan itu. Tetapi yang dikejar oleh orang di mana? Di villa-villa, ya, di pantai-pantai, gunung-gunung, di ujung-ujung dunia sana. Saya tertarik untuk menyaksikan langsung apa sih yang dirasakan oleh orang-orang kaya dunia. Saya datang ke tempat istirahatnya orang-orang kaya dunia itu. Di mana Pak? Di Interlaken, Switzerland. Saya ke sana Pak. Saya tinggal di situ Pak. Hotel bintang 5. Saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya itu. Ngapain mereka di situ? Saya naik sampai Gunung Alpen itu, indah sekali. Daerahnya indah sekali. Waktu itu musim salju. Memang indahnya pada saat musim salju, Gunung Alpen. Saya naik sampai paling ujung tinggi Pak. Kemudian saya adzan di situ, saya sholat di situ, saya bilang ya Allah, alhamdulillah aku sampai ke ujung dunia. Ternyata disitulah tempat istirahatnya orang-orang kaya dunia, Bill Gates dan semacamnya itu. Bukan di Bali Pak, di Switzerland, Interlaken, indah sekali. Tetapi apa yang kita dapatkan dari semua rekreasi itu? Capek. Ya, seperti saya kan bukan orang kaya. Yang berasa itu capek kantongnya Pak. Ya. Tetapi apa yang dihasilkan dari semua itu Pak? Karena yang disasar cuma jasmani. Tidak ada kaitan dengan rohani. Tidak kaitan dengan jiwa. Makanya hanya enak dimakan, enak ditidur, enak di jalan-jalan, enak di pandangan, tetapi tidak menyentuh apa? Jiwa. Itulah yang dihasilkan dari kekayaan manusia dengan duniawinya itu. Makanya Bapak sekalian, mari kita lihat apa ada di dalam diri kita. Makanya mohon maaf saya minta apa? Minta apa? Papan tulis untuk menggambarkan ada apa sih dengan jiwa kita itu. Boleh saya sampaikan Pak ya? Jiwa kita ya. Dalam jiwa ini kata Allah ada 3 bagian. Ya, dan ini tidak bisa ditembus. Dan ditembus oleh otak manusia. Karena manusia tidak mampu untuk mendeteksi jiwanya, apalagi mengurai seperti ini Pak. Ini hanya Al-Quran yang menyebutkan begitu. Ada 3 unsur jiwa ini Pak. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53 Allah menyebutkan tentang jiwa ini, inna nafsa la ammaratun bisu. Disebut dengan an-nafsu al-ammarah. Tadi di dalam surat Asy-Syams ayat ke-7 sampai ke-10 Allah menjelaskan bahwa manusia diberikan jiwa. Di dalam jiwa itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Nah, ini lebih rinci. Allah menjelaskan di dalam surat Yusuf ayat 53. Ketemu Pak? Tolong dibaca terjemahnya Pak. Tolong dibaca terjemahnya Pak. Yang sudah ketemu ayatnya, coba dicek lagi surat Asy-Syams dulu. Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai 10. Itu asalnya Allah meletakkan jiwa pada diri manusia. Ya, silakan baca. Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Itu adalah posisi jiwa dalam diri manusia. Iya. Ayat 7 surah Asy-Syams. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori. Artinya harus ada usaha. Di dalam diri manusia ada potensi baik, ada potensi buruk.
harus ada usaha dari manusia itu untuk menyadari sehingga jiwa yang baik itu yang dikembangkan, didorong, jiwa yang buruk yang ditekan, sehingga yang muncul apa? Jiwa baik. Nah, seperti yang tadi itu Franz Foccarello tadi itu, dia mampu dengan Islam, maka dia munculkan potensi baiknya dalam jiwanya, kemudian dia tekan potensi, jadilah dia manusia yang bermanfaat. Gitu Pak ya. Nah, kemudian surat Yusuf ayat 53 itu terkait dengan usaha perempuan Zulaikha yang merayu untuk berselingkuh. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam kamar, kemudian kamarnya dikunci, kemudian dia menawarkan dirinya, "Hai talak, lakukan apa yang kamu inginkan." Ya, Bapak Ibu kalau ngalami itu gimana? Bapak-bapak terutama ini. Kalau ngalami itu gimana, Pak? Perempuan cantik, kaya, terhormat dan mau. Ini banyak cantik tapi nggak mau. Ya, banyak cantik tapi nggak kaya. Ya, banyak cantik kaya tapi tidak terhormat. Banyak cantik kaya, terhormat tapi tidak mau. Ini empat-empatnya ada, Pak. Kira-kira bapak-bapak kalau ngadap itu gimana? Kalau saya wallahu alam. Karena kelemahan kita nih, Pak. Ini adalah ujian yang sebenarnya, ujian lelaki terbesar adalah perempuan. Begitu Nabi mengatakan. Makanya ketika Yusuf dimasukkan ke dalam kamar, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbih. Begitu gemerengsannya di perempuan. Nah, Nabi Yusuf pun punya minat sebagai lelaki. Tetapi ketika dia ingat sama Allah, dia berpaling, dia menolak. Kata perempuan itu, kalau kamu tidak ikuti kehendakku, selingkuh, aku akan penjarakan kamu. Kata Yusuf, ya Allah, penjara bagiku lebih bagus daripada aku melanggarmu. Begitulah jiwa yang baik itu. Maknanya apa? Yusuf mampu memalingkan diri daripada jiwa yang buruk ini. Jiwa yang buruk ini maknanya apa nih, Pak? Jiwa yang cenderung kepada yang negatif. Makanya di dalam diri kita ini ada jiwa ini, Pak, kecenderungan kepada yang negatif. Ada apa? Negatif di bagian mana ini? Ada 4, Pak. Di dalam jiwa ini yang pertama yang disebut dengan az-dzunub al-mulkiyah. Manusia itu cenderung merasa diri paling sempurna, merasa diri paling hebat, merasa diri paling suci, sehingga suka memandang orang lain dengan pandangan rendah. Inilah yang menjadikan orang itu sombong, Pak. Ya, inilah yang kemudian menjadikan orang itu merasa paling benar, sehingga semua orang salah semuanya. Di mata dia, dia saja yang paling hebat, semuanya itu tidak sehebat dia. Ini kejahatan luar biasa nih, Pak. Kira-kira ada nggak di bapak-bapak ini? Ada nggak dari kita ini? Inilah yang terjadi. Makanya Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang kemudian dia meremehkan orang, kemudian dia menolak kebenaran. Inilah posisi jiwa itu, Pak, yang ada pada diri manusia. Dia seperti malaikat, Pak. Ad-dzunubul mulkiyah, dia berperilaku seperti malaikat. Malaikat itu gak punya dosa memang. Kenapa? Malaikat gak ada nafsu. Malaikat dikasih akal, gak pakai nafsu. Lah kita ini dikasih akal, dikasih apa? Nafsu juga. Tetapi ada kecenderungan manusia yang seperti ini, merasa suci dia seperti malaikat. Yang kedua, kecenderungan manusia disebut dengan adzunub asyaitaniyah. Di dalam diri manusia ini ada kecenderungan seperti setan. Tahu setan? Ngapain setan, Pak? Dia nggak mau masuk neraka sendirian. Ayo masuk neraka rame-rame. Dia akan ngajak orang sebanyak-banyaknya. Karena dia sudah bersumpah di depan Allah, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan berusaha ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, untuk menyesatkan seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Sumpah iblis itu. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dia tidak menyebutkan dari atas. Kenapa? Kenapa nggak menyebutkan dari atas? Ada Allah. Makanya orang ketika berlindung kepada Allah,
sudah tidak ada akses buat setan. Makanya orang yang banyak berzikir, dia masuk ke dalam satu benteng yang tidak bisa ditembus oleh setan. Barakallahu fikum. Ini saya belum bicara tentang setan lagi, Pak. Setan di luar kita, Pak, ya. Ini hanya tentang diri kita. Nanti bagaimana daya rusak kepada diri kita ini dahsyat juga, Pak. Kalau kita nggak sadar, runtuhlah kita ini kan. Pahami ini, di dalam diri kita ada unsur setan yang kalau rusak nggak mau rusak sendirian. Seorang perokok, dia merokok sendirian. Dulu waktu bapak-bapak yang dulu pernah ngerokok itu, ketika ngerokok sendirian nggak? Ngomong sama temen, kalau kamu nggak ngerokok, nggak laki ya, nggak jantan ya. Kita ngerasain gitu ya. Begitulah manusia. Begitu mulai pendengar narkoba itu, dia nggak mau rusak sendirian, Pak. Penjahat, dia nggak mau rusak sendirian. Dia akan memberikan kejahatannya kepada orang lain. Dia persis seperti lalat. Ngapain lalat itu? Ngapain lalat itu? Dia berada di tempat-tempat kotor, ya kan? Penjahat setan ini persis lalat ya. Di bawah tempat-tempat kotor, habis itu kemana dia? Ke meja-meja makan, menggapi makanan-makanan supaya dia sebar penyakit itu. Makanya jangan berjiwa seperti lalat. Orang mukmin tidak seperti lalat, tapi banyak orang seperti lalat, seperti itu modelnya. Berada di tempat-tempat yang jorok dan kejorokannya dia akan sebarkan ke orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga, unsur nafs al-amarah bisu' yang ketiga adalah az-dzunub as-sab'iyah. Apa itu dzunub sab'iyah? Kecenderungan untuk menang sendiri, maunya menerkam, maunya menang, persis seperti binatang buas. Di dalam diri kita ini ada sifat itu. Bu, pernah diterkam sama suaminya enggak, Bu? Ibu ngomong dikit, suaminya ngomong marah-marah, ya Bu, bukan ngelempar, tidak jarang nampar. Nah, itu yang muncul adalah sifat binatang buasnya. Nah, bahkan kalau itu muncul pada guru nempeleng muridnya, na'udzubillah min dzalik, berarti guru ini belum sukses jadi guru dia. Karena dia belum bisa mengalahkan apa? Mengalahkan dirinya. Dia berperilaku seperti binatang buas. Itulah yang terjadi dengan preman-preman, dengan penjahat-penjahat, gangster-gangster itu. Di dalam diri mereka ada apa? Binatang buas, Pak. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, az-dzunub al-bahimiyah. Ada apa dengan az-dzunub bahimiyah ini? Pada diri manusia ini ada sifat binatang pada umumnya. Ngapain binatang? Bebek, ayam, kambing. Pagi-pagi udah banget burung, cari makan, cari minum, bikin anak, bikin telur. Ya, makan, minum, bikin anak, bikin telur. Terus gitu. Tidak ada misi hidupnya. Pagi, pakai mobil, pakai motor, ngapain? Kerja. Buat apa? Buat perut. Sama yang di bawah perutnya. Persis seperti binatang. Tidak ada misi lain dia. Dia tidak ada misi membela Islam. Dia tidak ada misi untuk membahagiakan orang lain. Yang penting bagi dia adalah persis seperti binatang pada umumnya. Yang dipuaskan cuma perut dan yang di bawah perutnya saja. Sebatas itu yang ada dalam pikirannya. Kalau Bapak Ibu ada seperti ini, betapa rendahnya kita manusia ini kan. Padahal manusia ini Bapak sekalian, Allah jadikan makhluk yang sangat mulia. Malaikat, jin, dan seluruh alam semesta dipersembahkan untuk manusia yang mulia ini. Tetapi banyak manusia tidak tahu diri. Sehingga kemudian dia tenggelam dengan apa? Dengan syahwatnya. Saya mau tanya, dari 4 jenis ini yang ada di dalam diri kita, yang paling dominan yang mana? Bapak Ibu, dirasain sendiri. Enggak usah lihat orang lain. Ada di dalam diri kita. Ya, yang tidur jangan tidur dulu. Ini tidur ini juga sifat apa itu? Sifat binatang ini. Di masjid tidur, di mobil tidur, kantor tidur.
Ini kesalahan ibu-ibu dulu waktu masih kecilnya gendong anaknya, nak tidur, nak tidur. Kerjanya tidurin anak terus. Akhirnya lahirlah umat yang ngantuan begini kan. Bu, jangan cuma tidurin anak, Bu. Adzunubul bahimiyah inilah yang paling dominan sekarang di tengah manusia. Ya, peristiwa di Surabaya yang kemarin ramai 80 juta itu apa? Hah? Terkait dengan apa itu? Terkait dengan apa itu? Di sini nih. Di sini nih. Dan inilah yang paling banyak merusak manusia. Dia berposisi seperti binatang pada umumnya. Tidak ada misi dalam hidupnya kecuali bagaimana memuaskan perut dan yang di bawah perutnya itu. Rendah banget manusia kayak gini kan. Bapak Ibu, kalau sudah sadar ini, inilah yang disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Bisu artinya apa? Jiwa yang cenderung kepada yang negatif. Inilah sisi negatif. Maka sadari, ada sifat malaikat, ada sifat setan, ada sifat binatang buas, ada sifat binatang pada umumnya. Kendalikan dirimu, kendalikan diri kita untuk kita pindah yang kedua. Surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Wa nafsi wa la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. An-nafsil apa? An-nafsil lawwamah. Surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal dirinya sendiri. Maksudnya apa? Bapak Ibu pernah nyesal nggak? Maksudnya apa itu? Datang seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah. Ya Rasulullah, mengapa kalau aku berada di majlismu, ketika aku dekat dengan engkau, imanku naik, surga itu seakan-akan aku raih. Tetapi ketika aku sudah pulang, terjun ke pasar-pasar, terjun ke masyarakat, iman yang aku rasakan seperti yang dekat dengan engkau, itu sepertinya apa? Sudah apa? Sudah menyusut, sudah menurun, bahkan tidak jarang hilang. Makanya banyak orang itu baik ketika di pengajian. Di luar pengajian, dia manusia lain. Ya? Saya yakin orang-orang yang koruptor, dari orang muslim yang koruptor yang ditangkap KPK itu pasti sholatnya nggak beres. Kalau dia sholatnya beres, dia nggak akan jadi koruptor. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dia sholat tapi tidak menghayati arti salatnya, sehingga terjadilah perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Kalau orang itu benar di pengajian, dia akan benar di rumah, dia akan benar di kantor, dia akan benar di mana saja. Nah, barakallahu, inilah jiwa yang labil namanya. Kebanyakan itu ada anak muda-muda nih, yang SMP, SMA, perguruan tinggi, jiwanya masih apa? Labil. Up and down, tergantung keadaan. Makanya mereka butuh pendampingan, mereka butuh milieu untuk membawa mereka di lingkungan yang baik. An-nafsul lawwamah ini ada apa di dalamnya nih, Pak? Ada 3 langkah yang harus ditempuh untuk ini. Untuk mengendalikan jiwa yang apa? Yang labil ini butuhkan 3 hal. Yang pertama adalah at-taubah. Taubat dari apa, Pak? Dari perilaku yang mungkin terjadi dari 4 jenis ini, Pak. Dia sadarin, dia taubat. Dia tutup pintunya ini, Pak. Dan taubat itu harus ada penyesalan, meninggalkan perbuatan itu dan tidak mengulangi lagi. Kalau ada terkait dengan orang lain, kembalikan ke haknya orang lain itu. Inilah taubat yang harus dilakukan untuk menutup pintu bagian yang pertama ini. Setelah itu ada yang kedua, namanya al-mujahadah. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman, taubatlah dengan taubat yang benar. Kemudian wajahidu fillahi haqqa jihadih. Lakukanlah mujahadah. Ya, lakukan apa? Mujahadah. Bersungguh-sungguh membawa diri ini untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu datang ke masjid ini bukan main usaha Bapak Ibu sekalian. Harus melawan ngantuk. Ya kan? Harus berjalan ke sini. Harus merasakan dingin. Kalau tidak ada mujahadah, Bapak Ibu nggak sampai ke sini. Cuman sayangnya banyak orang sampai ke masjid hanya waktu Sabtu Minggu saja.
karena libur. Hari-hari biasa enggak. Makanya ibu-ibu, kalau sudah adzan, dorong suamimu ke masjid. Jangan mau punya suami yang solihah. Ini banyak suami yang solihah ini. Ya, maunya sholat di rumah. Itu laki-laki solihah semua itu. Ya, makanya Bapak Ibu harus ada apa? Mujahadah. Untuk sholat saja butuh mujahadah. Bagaimana untuk mencari halal? Bagaimana mendidik istri dan anak dengan benar? Bagaimana berjuang membela Islam? Maka banyak langkah yang harus kita tempuh untuk melakukan mujahadah. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan bukakan pintu-pintunya. Dan Allah akan bersama dengan orang yang suka berbuat kebaikan. Harus ada usaha ini, Pak. Itulah ayat yang tadi yang disebutkan, wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang telah bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Dengan apa? Mujahadah ini. Nah, setelah mujahadah, untuk menjaga konsistensi harus ada yang ketiga, namanya muraqabah. Apa? Muraqabah. Ya. Muraqabah ini apa, Pak? Merasa diawasi oleh Allah. Waskat nih, Pak. Merasa diawasi oleh Allah. Enggak perlu ada sistem, enggak perlu ada CCTV, enggak perlu dilihat orang, tetapi dia merasa dilihat oleh Allah. Inilah ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita berbuat, kita disaksikan oleh Allah. Mau tersembunyi, mau terang-terangan, Allah Maha tahu yang kita lakukan. Di sini kita merasakan kehadiran Allah. Kalau sudah di sini, maka masuklah kepada poin yang ketiga. Itulah yang ada dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai terakhir itu. Namanya An-Nafsul Mutmainnah. An-Nafsul Mutmainnah. Jiwa yang tenang. Maksudnya apa ini? Coba dibaca ayatnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang puas dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Inilah manusia yang sukses. Inilah manusia yang menghadap Allah dengan tenang. Kenapa? Dia sudah lewatin ini, Pak. Dia sudah masuk ke sini. Dia tidak mau kecuali yang baik. Dia tidak mau kecuali yang diridai oleh Allah. Hidupnya mengikuti garis syariat. Dia nggak mau neko-neko ini sudah. Orang yang seperti ini mau kecelakaan, mau dibunuh orang, ya, mau mati di tempat tidur, nggak masalah dia, karena dia sudah tersambung dengan Allah. Ya, kalau main internet itu, wifi-nya udah nyambung dia. Ya, dia berselancar di sini dengan kenikmatan yang luar biasa. Di mana letaknya di sini? Dalam 3 hal. Ini ada 3 hal, Pak. Yang pertama, dalam kalbunya. Kalbunya orang ini kalbu yang bahagia dia. Kenapa? Hablum minallah dia jalan, hablum minannas dia baik. Sehingga kalbu ini tidak merasa bersalah sama orang. Dia nggak pernah apa? Mengotori dirinya dengan apa? Perilaku menyimpang. Karena kalbunya bersih. Menurut ahli kriminologi, kejahatan bentuk apapun itu sebabnya cuma 2. Karena keinginan yang ada di dalam kalbunya, dia ingin berbuat jahat dia. Kemudian yang kedua ada kesempatan. Kalau dia tidak ada keinginan di dalam kalbunya, meskipun ada kesempatan dia nggak akan jalankan. Makanya kejahatan selalu ada 2 unsurnya. Ada niat yang buruk dan ada kesempatan yang bisa melampiaskan keburukannya itu. Karena itu kalau ini sudah bagus, maka peluang-peluang kejahatan itu dia tutup semuanya. Di sini, Pak, yang harus diperhatikan. Insya Allah nanti kita akan bicarakan keajaiban kalbu ini, Pak. Ini pun tidak bisa ditembus oleh otak manusia.
kecuali kita kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita ini. Nah, yang kedua, Pak. Apa yang kedua? Yaitu al-lisan. Lisan ini. Bapak lihat, kalau orang sudah an-nafsul mutmainnah, dia enggak akan ngomong kecuali diridai oleh Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang benar atau diam. Orang seperti ini, dia enggak akan ngomong sembarangan. Dia enggak akan ngomong yang sia-sia. Kalaupun ngomong, selalu akan bermutu. Kenapa? Terkait sama Allah SWT. Terkait dengan syariat Allah SWT. Inilah orang yang kedua ini. Jenis lisannya bagus. Yang ketiga, bukan hoax ya. Bukan janji-janji palsu, sumpah palsu, apa itu kan? Lisannya itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah al-jawari. Anggota tubuhnya terjaga dengan baik. Ya, orang seperti ini sudah enggak akan selingkuh. Dia enggak akan melangkah ke night club. Ya, dia enggak akan melangkah ke hal-hal yang negatif yang dimurkai oleh Allah. Seluruh bagian tubuhnya ini penentu manusia, Pak. Kalbunya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Kalau dirinci dalam keimanan, nanti kalbu ini ada 24 macam. Ada 24. Lisan ini ada 7. Nanti ada dalam Sahih Bukhari itu al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Di sini ada 7, di sini ada 38. Semuanya ada berapa? 69. Inilah rukun iman. Ya, inilah rukun iman. Kalau orang itu rukun imannya terpenuhi, maknanya dia menjadi manusia seutuhnya. Itulah yang Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Ya, beruntunglah orang-orang mukmin karena dia sudah mampu menundukkan jiwanya untuk mengikuti syariat Allah sehingga salatnya khusyuk, perilakunya sampai nanti menuju surga. Lihat itu Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu kan. Dari mulai keimanan sini sampai kepada saya nanti masuk surga itu ya. Barakallahu barangkali itu saja untuk pengenalan tentang jiwa kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Poin yang ketiga yaitu terkait dengan akal, Pak. Jadi akal ditempatkan oleh Allah nomor 3, Pak. Perhatikan rohmu dulu, perhatikan jiwamu ini, baru kamu isi otakmu itu. Sekarang ini pendidikan manusia yang diperhatikan otak dulu. Cerdas, terampil, bertakwa. Kebalik, Pak. Cerdas, wilayah apa itu? Otak. Terampil, life skill ya. Bertakwa, baru urusan apa? Kalbu itu. Kebalik, Pak. Makanya menurut saya harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pendidikan umat kita ini mengikuti pola Al-Quran. Ya, saya heran kalau sampai seperti ini terlewatkan oleh para ahli itu kan. Karena itu barakallahu pada kita mulai dari diri kita dulu. Supaya apa yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad dan telah berhasil merubah manusia bisa kita praktekkan kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada jawab silakan. Oke. Ada yang mau bertanya? Menarik sekali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagaimana seseorang bisa menjadi seperti personal ini. Artinya kalau dijelaskan secara teori seperti itu idealnya. Tapi ada dalam orang ketika dia sudah bisa baca Quran, beriman, kemudian dia bahkan sudah bisa pesantren, bisa musyarah. Tapi kemudian kita bingung ketika tidak ada girohnya. Misalnya kita tahu bahwa kita harus berteman dengan teman yang baik, seorang pejabat yang wangi akan menularkan. Tapi dia sendiri dari segi giroh, misalnya mendukung kezaliman, tidak bisa melihat ada kezaliman di balik seseorang, atau bahwa seseorang itu mendukung di belakangnya mendukung kezaliman. Padahal dia tidak akan apa. Ini ada hijab di mana ini? Adalah pemahaman akal dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Barakallahu. Bagus sekali pertanyaannya. Itulah mengapa orang jadi munafik. Munafik itu split personality. Antara yang di kalbu
tidak sama yang ada di lisan. Yang di lisan tidak sama dengan yang di perbuatan. Tidak keluar dari ini, Pak. Ada gangguan di sini, Pak. Ya, orang munafik itu masalahnya di mana? Kalbunya sakit. Ketika kalbunya sakit, maka lisannya akan sakit. Maka perilakunya akan sakit. Sama seperti orang sakit kan? Kalau udah sakit, makanan enak tuh nggak enak, Pak? Nggak enak semuanya. Ya kan? Makanya sehatkan dulu kalbunya ini, imannya. Ada masalah dengan imannya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada saatnya bagaimana penguatan iman itu sehingga menjadi kokoh. Itu bahasan 84 surat dalam Al-Quran, Pak. Turunnya surat-surat Makkiyah dan Nabi Muhammad mendidik para sahabat di Mekah itu turun 84 surat, Pak. Untuk penguatan iman itu, makanya di Mekah tidak ada kemunafikan. Kemunafikan kapan? Ada di Madinah. Mengapa muncul kemunafikan? Karena pengaruh Yahudi. Ada pengaruh dari luar, Pak. Makanya orang kalau imannya betul, maka lisannya akan betul, maka perilakunya akan betul. Karena di sini penggeraknya, Pak. Innamal a'malu binniyat. Di mana niat itu, Pak? Ada di kalbu ini. Berarti ada masalah dalam keimanannya, Pak. Jadi tidak ada seorang pun yang mengalami split personality kecuali ada masalah di kalbunya ini. Karena kalbunya sakit. Kalau sakit pasti nggak enak semuanya, Pak. Ya, barakallahu fikum. Yang lain? Waalaikumsalam. Apakah yang sekarang digunakan oleh perkembangan IQ, emotional quotient atau spiritual quotient sejajar dengan ya. Jadi kesalahan teori itu dia dimulai dari akal dulu, Pak. IQ itu kan kemampuan berpikir. Ya. Kemudian SQ emosional quantum, kemudian SQ. Ya. Secara teori itu pada umumnya dimulai dari IQ. Berarti mereka tidak paham teori itu, Pak. Karena posisi manusia itu menganggap kehebatannya itu pada akalnya, padahal tidak. Akal itu hanya alat saja, Pak. Ya, padahal penggeraknya ada di mana? Di kalbunya ini. Nanti di SQ-nya itu. Makanya teori SQ yang dibuat sama Ari Ginanjar saya kritik habis. Saya ketemu sama dia, saya ajak dialog dia, nggak bisa jawab, Pak. Karena dia nggak paham. Karena teori yang dia peroleh, teori yang dari barat, dari luar. Bukan teori dari Al-Quran. Bukan teori yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dia tidak paham. Bayangkan, orang sehebat itu, sekian puluh ribu orang yang sudah di training, ternyata salah kaprah. Sampai keluarlah fatwa dari Malaysia tentang kesesatan ISQ itu. Saya diundang oleh mufti di Malaysia sana untuk menjelaskan apa itu ISQ itu. Saya terangkan. Kemudian saya dialog sama dia. Kemudian dia minta dikoreksi. Saya koreksi. Wallahu alam. Setelah itu adakah perbaikan? Wallahu alam. Yang jelas teori itu masih teori manusia. Tapi kalau ini dari Allah SWT, ya pasti benarnya dan benarnya mutlak. Bukan seperti teori manusia yang apa? Relatif. Wallahu alam. Nah. Ya, oke. Masih ada? Kalau tidak ada, ya itu belakang. Siapa nih? Bapak ya? Pak Desa. Ya, waalaikumsalam. Tadi saya Ustaz sudah bilang katanya mau untuk menjaga istiqomah akan dijelaskan itu. Cuma saya tetap ingin dikasih sedikit aja bagaimana supaya kita istiqomah kan kita bahagia terkuat, cuma pada saat keluar itu goyang lagi. Gimana supaya kita tetap bisa istiqomah gitu. Barakallahu fikum. Jadi pada saat Hanzalah itu mengatakan begitu kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepadanya, kalau kamu jaga imanmu seperti kamu berada dekat aku, maka kamu akan dijabat tangani oleh malaikat. Maknanya perlu kesadaran. Kesadaran, keimanan seperti di masjid ini, kita bawa ke rumah, kita bawa ke masyarakat, kita bawa ketika kerja, kita bawa dalam kehidupan. Ada kesadaran.
Makanya Handalah ini pada saat dia menikah menjadi pengantin baru. Pengantin baru loh Pak. Sekarang pengantin baru biasanya sholat subuhnya kelewatan Pak. Kan Allah Maha tahu pengantin baru katanya. Ini pengantin baru, terdengar suara jihad. Dia tinggalkan istrinya, dia turun ikut berjihad dan termasuk yang terbunuh. Kemudian ketika Rasulullah menginspeksi orang-orang terbunuh, dilihat ini Handalah. Kata Rasulullah, tanyakan sama istrinya. Aku melihat sekarang dia dimandikan oleh malaikat. Bukan di jabatan lagi Pak, dia dimandikan oleh malaikat. Berangkatlah utusan sahabat itu ke keluarganya, menanyakan ada apa dengan Handalah. Kata istrinya, Handalah itu pengantin baru. Malam itu masih pengantin baru, belum sempat mandi jenabat. Kemudian ada panggilan jihad, dia terjun, dia ikut jihad dan terbunuh itu. Istiqomahnya sampai di situ Pak. Istiqomah ini bukan cuma sholat Pak. Dua yang paling pokok. Istiqomah di dalam berkorban dengan harta. Istiqomah siap berkorban dengan nyawa untuk Allah. Ya, makanya keimanan itu oleh Allah diukur dengan apa? Lihat surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, kalau mau lihat orang jujur, mau lihat orang benar, lihatlah keimanan dan keyakinan dalam diri orang itu. Nggak ada yang tahu itu urusan Allah. Tetapi apa yang nampak? Dia siap berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Makanya kita ngukur seorang yang benar itu ukurannya apa? Kita cek sebesar apa dia berkorban dengan hartanya, sebesar apa dia siap mengorbankan nyawanya untuk Allah. Kalau tidak ngomong kosong, ceramah-ceramah ini tidak merubah keadaan. Tidak ada peradaban Islam berubah lewat ceramah Pak. Jangan melihat orang itu lewat dia orator, dia ceramahnya bagus, tapi lihat perilakunya dia. Sebesar apa pengorbanan dia untuk agama ini dengan harta dan jiwanya. Makanya di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia berjalan di atas garis syariat ini. Tidak bergeser dari itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang kalau istiqamah Pak, ada dua indikasinya kata Allah. Dia sudah tidak risau lagi dengan masa lalunya. Sementara itu yang paling banyak menggelayuti manusia. Masa lalunya itu menjadi momok buat dirinya. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Sudah tutup. Kamu udah tobat, selesai itu. Kemudian dia akan aman masa depannya. Orang istiqomah itu dia memandang masa depannya dengan pandangan Allah, bukan pandangan otak manusia yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya itu. Allah takhafu wala tahzanu. Orang istiqomah itu dia memandang masa depannya dengan pandangan Allah. Dia memandang masa depannya sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Aman. Dan di akhirat pun malaikat sudah menyampaikan, kata Allah telah siapkan surga untuk kalian. Makanya ketika datang seorang namanya Muawiyah As-Saqafi, dia mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Kalau mau saya praktekkan nggak mungkin semuanya. Ajarkan kepadaku sesuatu yang kalau aku pegang aku masuk surga. Apa kata Rasulullah? Antu'mina billahi tsumma istaqim. Ya, hadis riwayat Muslim itu. Kamu beriman kepada Allah dan istiqomahlah dengan imanmu. Kalau istiqomah maknanya apa? Kalbunya terjaga, lisannya terjaga, anggota tubuhnya terjaga, bukan hanya sekedar di masjid, tapi dalam semua kehidupannya. Gitu Pak. Barakallahu. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Jazakumullah